Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini kita masuk di pelajaran kita yaitu muatan IPS. Kita masuk di materi upaya dan kerjasama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Nah, kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing tidak berhenti untuk menguasai Indonesia. Bangsa asing kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia itu tidak bersifat kedaerahan lagi, melainkan bersifat nasional. Nah, kerjasama diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah, misalnya pertempuran Surabaya. Nah, Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Nah, tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan persatuan, melakukan segala sesuatu kegiatan dengan cara bekerja sama. Itu akan memudahkan meraih tujuan, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, ada beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Nah, kita masuk yang pertama itu pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Nah, itu disebabkan karena Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Namun, penduduk di kota Medan tidak terima dan melakukan perlawanan. Nah, untuk menghadang dan membatasi gerakan para pemuda Sekutu memasang papan yang bertuliskan batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dinamakan dengan pertempuran Medan Area. Kemudian yang kedua, pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa itu terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NIKA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Nah, hal tersebut menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Nah, Kolonel Sudirman menerapkan taktik serangan mendadak di sebuah sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkepung. Nah, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran Ambarawa berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Nah, untuk mengenang pertempuran tersebut didirikanlah monumen Palagan Ambarawa. Kemudian yang ketiga, Bandung Lautan Api. Nah, pasukan Inggris kembali tiba di Bandung sambil membawa serta pasukan NIKA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Akibatnya, pertempuran tak terhindarkan. Nah, Tentara Keamanan Rakyat beberapa kali melancarkan serangan ke markas Sekutu. Nah,
Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Nah, karena ultimatum Sekutu yang memerintahkan Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan Kota Bandung, maka Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api.